sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Kak Putra selaku pemateri pada pagi hari ini dan teman sekalian yang telah hadir pada acara pelatihan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Kak Putra selaku pemateri kita pada pagi hari ini yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita semua yang hadir dalam Google Meet ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Fakri, mahasiswa jurusan Ilmu Komputer pada angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk memoderatori acara pelatihan TIK pada sesi pagi ini yang bertemakan tentang desain pengalaman pengguna. Supaya kita lebih akrab atau lebih mengenal tentang kakaknya, di sini saya akan membacakan CV kakaknya terlebih dahulu. Saya share screen dulu. Apa share screen-nya sudah ini terlihat? Sudah. Ya, kita di sini dengan CV kakaknya yang bernama Kak Putra Pribowo. Ya, Kak Putra Pribowo sendiri adalah seorang yang memiliki jiwa kerja keras dan memiliki inovasi kuat serta kreatif serta kedisiplinan tinggi. Kak Putra sendiri mempunyai jiwa yang tidak puas dengan hasil yang sekarang, yang artinya dia selalu belajar dan belajar untuk menjadi lebih baik. Ya, dan Kak Putra sendiri memiliki keinginan menjadi inovator yang dapat membantu orang banyak dengan ilmu yang dimilikinya. Ya, untuk pengalaman kerja Kak Putra sendiri dimulai pada Januari 2021 sebagai CEO Indokbrand Bandar Lampung. Ya. Di sana Kak Putra merupakan sebuah startup yang bergerak di bidang teknologi yang digagas oleh satu pemuda dari Lampung, yaitu Kakak Putra sendiri, Kak Putra Pribowo asal Universitas Lampung. Tanggal berdirinya yaitu tepat pada 1 Januari tahun 2021 di Bandar Lampung. Dari startup untuk membantu Provinsi Lampung maju dengan sebuah teknologi yang berkembang, serta membangun sumber daya alam di Lampung dan dengan membuat pelatihan yang bersertifikasi dan terjun langsung di dunia kerja dengan satu visi dan misi. Sebagai CEO dari Entok Production adalah Kak Putra Pribowo sendiri, serta tagline-nya adalah solusi membangun negeri pertiwi. Kemudian lanjut pada tanggal Agustus tahun 2020 sampai ke Desember 2020 sebagai konsultan IT di PT Artimedia Nusantara Bandar Lampung. Kak Putra sendiri bekerja sebagai konsultan IT di sana yang membuat konsep aplikasi, membuat konsep RAP, dan membuat alur aplikasi, lalu negosiasi klien dan developer website atau Android. Ya, selanjutnya pada tanggal Maret 2020 sampai Juli 2020 sebagai SOC L1 pada PT Visionen Data Internasional Bandar Lampung. Ya. Di sana Kak Putra sendiri sebagai SOCL1 yang membuat laporan server, ya, seperti kejadian terhadap serangan malware, terus brute force dan lainnya, dan melakukan analisa keamanan di sana. Ya. Selanjutnya pada tanggal Desember 2018 sampai Februari 2019 tentang tim IT BKIPM Lampung, dia sebagai magang. Ada BKIPM Lampung Bandar Lampung. Ya, di bagian dia bekerja di bagian analisis data, ekspor dan impor, jaringan mikrotik, serta pembuatan aplikasi website dengan Laravel. Ya. Selanjutnya pada Oktober 2018 sampai dengan Februari 2021 sebagai pentester. Di sana dia bekerja di HackerOne, tepatnya di Kota Bandar Lampung.
Di sana dia bekerja menguji website dan aplikasi mobile dari segi keamanan dan fungsi. Ya. Lalu kita lihat selanjutnya pada pendidikan dan kualifikasi Kaputra. Ya. Pertama pada September 2016 sampai Januari 2021 sebagai sarjana komputer di Universitas Lampung. Kaputra sendiri mendapatkan IPK sebesar 3,67. Ya, dan mendapatkan status lulusan tercepat di ilmu komputer. Ya. Selanjutnya pada Desember 2021 sampai Desember 2022 nanti sebagai MBA di Quantic School of Business and Technology Bandar Lampung sebagai Master of Business Administration. Ya. Untuk keahlian Kaputra sendiri ternyata banyak juga. Ya. Sebagai networking levelnya seperti bintang 4 lah. Ya. Terus analis keamanan sistem tingkat keahliannya itu berada di bintang 5. Terus tentang Microsoft Office, Word, Excel ataupun PowerPoint dia keahliannya di bintang 4. Terus dalam negosiasi dia bintang 4. Lalu desain Corel Draw dia juga bintang 4. Terus developer Android full stack dia bintang 4. Selanjutnya developer website full stack dia juga bintang 4. Kemudian forensik dia juga bintang 4. Terus pentester dia juga bintang 4. Lalu akuntansi juga bintang 4 serta desain UX bintang 4 juga. Untuk publikasinya yang pertama Express System for pregnant mothers treatment and early disease decision for infants and toddlers based on Android, lokasi ibu. Untuk yang kedua yaitu pengembangan sistem pakar kasih ibu dengan implementasi metode simple additive weighting pada modul kesehatan ibu hamil. Ya. Untuk pencapaian Kaputra sendiri di sini ada 4 pencapaian yang dicapai oleh Kaputra. Yaitu yang pertama yaitu beliau lolos PIMNAS UNY ke-31 Yogyakarta PKM-KC. Yang kedua yaitu lolos pendanaan PKMW atau penjualan e-book. Lalu yang ketiga ada lolos 100 besar atau Born to Protect nasional. Dan yang keempat yaitu juara 1 nasional pencak silat Dharma Jaya atau dalam kategori seni tunggal. Untuk sertifikasi Kaputra sendiri ternyata juga banyak juga. Yang pertama ada CND, yang kedua CSCU, yang ketiga ada CEH Practical, yang keempat ada CCNA Cyber Ops, lalu yang kelima ada CNSS, lalu yang keenam ada MTCNA. Ya. Berikut adalah CV atau dari Putra itu sendiri. Ya. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya kita akan kita simak materi yang akan dijelaskan oleh pemateri kita yaitu Kak Putra. Kepada Kak Putra dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin screen layar dulu. Izinkan. Sudah kelihatan belum? Maaf, udah pada.
Sudah kelihatan belum? Sudah terlihat, Kak. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan tentang materi desain pengalaman pengguna. Nah, di sini saya akan berbagi ilmu yang saya dapatkan dari saya menjadi seorang konsultan dan lainnya. Dan saya juga berbagi bagaimana dalam merancang suatu desain sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, yang pertama adalah deskripsinya. Deskripsi yang pertama itu lomba desain pengalaman pengguna atau disebut dengan UX design adalah lomba desain interaksi produk yang berorientasi pada kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna. Dalam lomba ini, yang menjadi fokus utama adalah pengalaman yang dirasakan pengguna ketika sedang menggunakan aplikasi tersebut secara menyeluruh. Dalam artinya, kita sebagai seorang desainer harus mendesain suatu aplikasi sesuai dengan penggunanya atau fungsinya dari pengguna tersebut. Jangan sebagai desainer menuruti developer pembuatnya, tetapi kita harus mengetahui kebutuhan dari pengguna tersebut dalam konsep UX design tersebut. Nah, dalam lomba ini dituntut agar dapat merancang suatu antarmuka dan pengalaman pengguna yang baik dengan menggunakan metode terkait. Nah, dalam metode yang terkait ini adalah dalam modul ini kita menggunakan UCD, artinya user yang untuk desain. Di sini ada beberapa penjelasan tentang lomba dan aturan. Nah, di sini ada babak penyisian. Yang pertama, babak penyisian ini menurut buku panduan format pengumpulan dalam satu file itu dalam bentuk zip atau RAR. Jangan lupa dalam bentuk ini yang gemastik merupakan format. Setiap suatu lomba pasti ada format pengumpulannya diikuti. Terus di dalam babak penyisian ini ada beberapa yang dilombakan atau harus disubmit dalam satu format bentuk zip, yaitu pertama proposal, yang kedua adalah poster, yang ketiga adalah video klip. Nah, tanggalnya itu tanggal 29 Juli 2021. Artinya di sini sebelum ini harus disubmit. Jangan sampai kita mensubmit suatu persyaratan yang diikutin lomba, jangan sampai pada hari hanya, karena nanti kebanyakan takutnya mereka ini kebanyakan atau apa. Kalau bisa itu sebelum H-1-nya, sebelum deadline. Nah, dalam proposal PDF ini ada beberapa yang kalian harus ikuti peraturannya. Yang pertama judul produk. Nah, di sini adalah judul produk ini harus kalian memiliki suatu ide, yaitu gagasan yang kalian lihat dulu di sekitar kalian. Kalian lihat, itu bakal menjadi suatu ide yang bisa membantu kalian dalam lomba ini. Jadi jangan jauh dulu idenya. Lihat dulu di sekitar kita, apa yang dibutuhkan, apa yang dirasakan di masyarakat, apa yang penting ataupun urgent di dalam masyarakat tersebut. Ide itu menarik ketika dibutuhkan, urgent banget. Ide itu menarik ketika ide itu dapat diimplementasikan dalam bentuk visual yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, di sini ada abstrak. Abstrak ini adalah seluruh intisari dari latar belakang, tujuan dan hasil yang dicapai dan lainnya itu akan disaring di dalam abstrak ini, artinya garis besarnya abstrak ini. Jadi kalian ketika buat proposal ini, kalian belajar bagaimana membuat abstrak sebelum kalian ingin belajar bagaimana buat skripsi, ataupun nanti ketika kalian sudah sampai ke masa skripsi, kalian tidak kaget untuk membuat abstrak. Jadi ketika kalian lomba ini, kalian belajar bagaimana membuat intisari dari seluruh kesimpulan yang ada di dalam suatu proposal tersebut. Latar belakang masalah. Nah, di dalam latar belakang masalah ini, kalian harus paham. Kalian mau ngambil judul itu, latar belakangnya apa? Masalahnya apa? Kalian cantumkan. Yang bersifatnya urgent. Urgent artinya
memang dipakai di masyarakat, terus sifatnya juga itu simple, tapi bisa memecahkan suatu masalah. Aplikasi yang simple dibanding aplikasi yang wow tetapi tidak bisa memecahkan masalah, itu bukan dikatakan urgent. Artinya ketika urgent itu juga yang memang dibutuhkan tetapi dengan suatu fungsi yang simple tapi bisa memecahkan, dibandingkan aplikasi yang wow tetapi tidak bisa memecahkan masalah tersebut, begitu. Yang keempat itu tujuan dan hasil yang akan dicapai. Artinya kita paham dulu nih tujuan kita mau kemana dalam membuat suatu aplikasi ataupun desainnya dari suatu judul. Dan hasilnya itu apa yang akan dicapai, dalam bentuk prototype kah, dalam bentuk langsung jadi kah, atau dalam bentuk namanya launching kah, dan lainnya. Tapi dalam hasil ini, dalam lomba ini, itu yang dicapai adalah bentuknya atau desainnya. Dan nanti ketika kalian masuk ke dalam final, itu kalian harus membuat prototipenya, bentuk XML dan lainnya, begitu. Terus ada metode pencapaian yang akan saya bahas habis ini adalah User Centered Design Methodology atau UCD yang disebutnya. Terus yang keempat, yang ke-6, F, itu adalah analisis desain karya meliputi target pengguna, batasan produk, platform yang digunakan. Kak, target pengguna itu apa? Target pengguna itu artinya kalian aplikasi digunakan untuk siapa? Apakah untuk guru kah? Ataukah untuk mahasiswa kah? Atau untuk sebaya kah? Atau untuk anak-anak kah? Contoh, target pengguna dari YouTube. Itu target pengguna dari YouTube itu seluruhnya, dari anak-anak, dari namanya remaja, dewasa, orang tua itu menggunakan. Kalian harus paham dulu nih, ketika udah ada judul, target pengguna kalian siapa yang menggunakan aplikasi, begitu. Terus batasan produk. Nah, batasan produk ini juga kalian harus paham bahwa aplikasi kalian hanya sampai segini loh, nggak sampai yang lainnya. Jangan namanya ingin wow, tampil wow, tapi tidak bisa memecahkan masalah. Kalian juga harus membatasi produknya atau bisa disebut dengan naik level. Misalkan kalian membuat produk ini, kalian cukup level 1 dulu. Nanti ketika ke depan kalian upgrade lagi, review lagi ke level 2, terus upgrade lagi ke level 3. Sesuai dengan kebutuhan pengguna lagi, kembali ke user centered design metodologi. Yang ketiga itu adalah platform yang digunakan. Nah, biasanya platform yang digunakan ini banyak bisa online ataupun offline yang digunakan seorang desain UX. Tetapi sekarang banyakkan untuk buat prototype itu cukup drag and drop. Seperti saya buat landing page itu cukup dengan waktu 2 jam itu jadi. Karena ada tools yang sudah disediakan. Itu buat landing page saja, begitu. Nah, ini ada yang gini, skenario penggunaan rancangan produk, bukan manual penggunaan produk. Artinya di sini kalian membuatnya bukan secara manual atau secara langsung didesain dengan pensil ataupun lainnya di buku gambar ataupun lainnya. Kalian desainnya dengan pakai tools seperti Corel, seperti namanya Photoshop, ataupun yang bentuknya online ataupun offline. Nah, kalian juga harus mencantumkan daftar pustaka jika ada. Ketika kalian buat proposal, kalian ada namanya daftar pustaka menurut ini, kalian harus cantumkan. Jangan sampai ketika kalian mengambil kata-kata dari itu, kalian tidak mencantumkan. Jadi harus dicantumkan daftar pustakanya. Nah, di sini adalah pengertian UCD adalah User Centered Design metodologi. Di sini adalah sebuah filosofi perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari sebuah proses pengembangan sistem. Kesulitan pengguna end user adalah kita sebagai selaku desainer, end user adalah sebagai klien kita ataupun sebagai tujuan kita membuat suatu aplikasi desainnya. Selama ini untuk membaca dan menerjemahkan dokumen-dokumen yang ada dalam setiap pengembangan dapat terbantu menggunakan metode UCD menurut Widyarso Wijang tahun 2007. Yang artinya di sini kita buat namanya perancangan itu bukan dari keinginan kita sendiri, tetapi keinginan pengguna. Pengguna ini mau apa? Masalahnya apa? Tujuannya dibuat untuk apa? Terus dia mau tampilan
desainnya seperti apa. Itu kalian harus menerjemahkan dalam bahasa desain. Dan dalam hasil desain itu akan diterjemahkan oleh developer untuk mesin yang implementasinya. Jadi seorang desainer sama developer tuh satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, ini metode UCD menurut Eson 1992 ada 4 gitu, ada plan for system, artinya itu planning. Kalian harus tahu planningnya untuk buatnya. Terus ada design, artinya kalian harus paham bagaimana mengimplementasikan dari planning yang udah ada ke desain. Terus ke implement artinya ke pembuatan. Terus ke manage, artinya bagaimana mereview desain itu sesuai dengan keinginan pengguna. Jika pengguna ingin ini, kalian harus balik lagi ke plan, balik lagi ke desain, ke implement, dan review lagi sampai benar-benar itu clear. Itulah harus yang ditanamkan oleh seorang UX design atau user experience. Jangan namanya ketika dikritik ini kurang ini kalian mengeluh. Kalian tuh harus peka dengan si pengguna ataupun klien kita, ataupun yang disebut dengan si pembuatnya lah. Artinya kita pembuatnya tapi dia ingin membuat suatu aplikasi. Nah, kita harus peka dengan apa yang dia omongin, kita implementasi ke desain begitu. Terus menurut penjelasan UCD ini, Eson menggambarkan 4 langkah kunci dalam pengembangan, yakni perancangan, implementasi, dan pengelolaan sistem. Dalam perencanaan ini kalian harus tahu apa yang mau dirancang, apa yang mau direncanakan dalam suatu judul. Kalian harus dari step A sampai step Z itu harus direncanakan dulu. Terus perancangan, kalian menggunakan rancangan dari A sampai Z ini menggunakan apa toolsnya gitu. Sebelum ke implementasi, ketika sudah ke implementasi kalian harus menggunakan tools itu. Misalkan dari perancangan kalian menggunakan toolsnya Corel ya Corel begitu. Kalau Photoshop ya Photoshop begitu. Dan ada pengolahan sistem, artinya di sini kalian harus paham bagaimana sistem ini bekerja, bagaimana sistem ini sudah menyelesaikan masalah yang diinginkan oleh pengguna, dan tampilan itu lebih menarik gitu. Terus ini yang pertama adalah subsystem metodologi SSMM yang lebih fokus pada perencanaan. Yang kedua adalah open task analysis OSTA. Nah, ini fokus pada langkah perencanaan. Multiview metodologi yang lengkap dengan rentang perencanaan sampai dengan implementasi. Yang keempat adalah Starlift, cycle fokus utama pada perancangan. Nah, menurut yang UDC seperti ini, karena setiap kita dalam lomba ini dituntut untuk mau pengguna, bukan mau kita, gitu. Dituntut untuk mau pengguna. Kalian harus lihat dulu judul kalian di sekitar, terus kalian cari minimal 10 pengguna yang untuk mereview ataupun kalian mengumpulkan data seperti data survei pengguna ini mau apa masalahnya. Misalkan masalah tentang sampah, kan cari tahu apa topiknya, terus dibuat dia maunya seperti apa penanggulangannya, terus kalian cari solusinya, baru kalian rancang, kalian desain, dan kalian implementasikan gitu. Jangan sampai dengan keinginan sendiri kalian merancangnya, bukan. Karena di dalam lomba ini dituntut untuk UCD, artinya di sini kalian dituntut untuk klien ataupun pengguna user sebagai patokan kalian, bukan sebagai namanya yang menyusahkan kalian, bukan. Patokan adalah user. Kalian adalah seorang desainer pembuatnya. Implementasi adalah seorang developer. Nah, proses UCD yang menurut ISO 13407 tahun 1999 itu ada beberapa suatu alur. Yang pertama, memahami dan menentukan konteks pengguna. Jadi kalian tuh datang, udah punya judul, kalian datang ke pengguna, kalian tanyakan apa saja keinginan jika masalah ini teratasi. Kalian buat survei, namanya bisa bentuknya online ataupun offline. Yang kedua adalah menentukan kebutuhan pengguna dan organisasinya.
Nah, di dalam survei ini kalian juga mencantumkan kebutuhannya apa. Artinya dari yang memahami menentukan konteks, jadi kalian bisa menyimpulkan kebutuhannya apa gitu. Yang ketiga adalah solusi. Dari solusi ini kalian bakal bisa mengimplementasikan ataupun membuat suatu desain sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terus evaluasi. Evaluasi akan terjadi itu berkali-kali. Jangan sampai kalian bosan. Karena seorang pengguna itu misalkan otak pertama seorang pengguna, misalkan saya seorang konsultan. Saya punya 2 klien, tetapi otak mereka berbeda. Bagaimana kalian itu harus mensinkronkan otak mereka ini dengan kalian berdiskusi, ngobrol, terus perancangan gimana. Semakin banyak orang yang menilai desain kita semakin bagus dibandingkan satu orang yang menilai. Jadi ketika kalian udah buat desain, coba kalian sharing ke teman-teman, sharing ke misalkan tim, ini apa yang kurang, ini apa yang kurang, gitu. Jadi bisa namanya interest. Semua itu bekerja dalam satu visi dan tujuan. Ketika kalian punya tim, itu harus kompak, gitu. Kalian harus solid, saling mendukung, saling kerjasama. Ketika lomba, jangan sampai, yuk ikut lomba, yuk ikut ini, didaftarin, bilangnya aku sibuk ini, jangan. Karena tim itu melengkapi, bukan artinya cuman sekedar nama saja. Kalian tidak bisa, tidak apa-apa, tetapi harus berusaha. Jangan sampai kita ketika ikut lomba, temannya yang menjadi tumbal. Dalam arti teman satunya saja, tim satunya saja, atau yang sebagai tim kita yang benar-benar bisa yang jadi tumbal mengerjakan seluruhnya. Itu tidak bisa maksimal. Karena ini UCD ini harus orang banyak yang menilai, harus kalian juga mereviewnya banyak juga sampai dengan desain itu benar-benar valid, benar-benar bisa diimplementasikan, benar-benar bisa namanya digunakan secara kayak interaksi manusia kepada komputer IMK. Kalau sudah belajar IMK kalian paham bagaimana user friendly penggunaan aplikasi tersebut gitu. Nah, di sini ada poster. Poster ini berbentuk JPEG. Ingat, kalian ekstensinya harus tahu. Jangan sampai salah ekstensi. Misalkan bentuknya JPEG ya JPEG. Kalau bentuknya VNG ya VNG. Jangan sampai kalian ngirim VNG. Karena itu akan mempengaruhi juga kalau misalnya di dalam UX ini. Ini contoh. Di dalamnya berisikan abstrak desain UX secara visual dan tekstual. Nah, di sini ada abstraknya, yaitu inti dari suatu aplikasi tersebut. Terus ini ada desainnya. Terus ini ada beberapa yang fungsi-fungsinya. Jadi kalian paham kalau misalnya buat posternya. Nah, ini ada timnya juga, harus dimasukkan juga. Tetapi ini ada kurangnya. Kurangnya yaitu harus ada logo nanti, logo Gemastik sama logo Unila di sampingnya. Bukan logo ini. Sama logo kalian sendiri atau logo dari aplikasi tersebut. Nah, di sini juga kalian jangan mencantumkan cuma satu device. Coba kalian mencantumkan 3. iOS, Android, dan web. Ataupun bisa saja iOS sama Android kalau misalkan kalian berisinya Android saja. Kalau kalian berisinya web, ya berarti web di sini. Tapi dicantumkan dengan HP-nya juga. Ada tampilan seperti desktop, kayak komputer, terus tambahkan namanya tampilan yang kayak mobile-nya gitu. Kalau misalkan kalian mobile, itu tampilan iOS sama tampilannya. Dia bakal kayak, oh tampilan juga menarik. Kalau di iOS juga, dilihat juga, oh gini ya tampilannya gitu. Jadi menambah suatu kesan gitu. Kalau misalnya buat poster itu tidak seluruhnya dari proposal, tidak. Cuma di abstrak ini, terus menu penting yang ada di dalam, misalkan menunya ada 10 menu pentingnya saja yang dimasukkan. Yang memang benar itu bisa menyelesaikan masalah. Jangan sampai ada menu 10 tetapi menu penting tidak dimasukkan. Begitu. Nah, di dalam video klip ini ada beberapa kriteria menggambarkan permasalahan yang diangkat serta kreativitas usulan solusi yang ditawarkan.
Video berdurasi maksimal 2 menit. Maksimal 2 menit. 2 menit. Jangan sampai lebih. Kurang boleh. Lebih nggak boleh. Terus diunggah ke YouTube sebagai unlisted video dengan format. Nah, ketika kalian udah diunggah YouTube, itu ada formatnya lagi nih. Dalam itu, Gemastik 14, desain pengalaman pengguna, ID timnya, terus nama tim, judul karya, dengan tambahan teks. Kalian yang sudah sering namanya upload tugas, itu pasti paham. Ada namanya Gemastik UX, yang ini teksnya di mana, terus Gemastik 2021, Gemastik 14, itu ditambahkan, dan Gemastik. Nah, selanjutnya link atau URL video disertakan saat mengunggah berkas. Artinya di dalam kalian mau submit nih, di sini kalian buat namanya suatu note ataupun suatu teks yang menyimpan alamat video gitu. Jadi ada berkas yang dipisahkan. Nah, ini contoh. Dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Sebenarnya kalau contoh-contoh ini banyak. Kalian bisa itu search di YouTube. Jadi patokan. Bagaimana membuatnya itu. Ini ada contohnya. Nah, di sini ada beberapa permasalahan yang diambil, dimasukkan dalam video. Nah, dia ngasih solusi. Dia ada masalah yang disisipkan, terus kalian kasih solusi. Kalau kalian mengambil permasalahan itu dalam jurnal, itu jurnalnya ditampilkan, ataupun menurut siapa jurnal apa. Kalian buatnya ini bisa pakai namanya Adobe Illustrator. Ataupun untuk yang online juga bisa. Nah, kalian bisa namanya searching, ini namanya videonya, itu contoh-contohnya. Terus ini ada kriteria penilaian babak penyisian. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang harus jadi patokan kalian ketika mengikuti ini. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Di sini permasalahan itu bobotnya 20%. Artinya kalian urgensi atau manfaat. Dilihat, sekarang tuh zamannya COVID. Coba kalian buat suatu aplikasi yang bisa meredakan COVID. Ataupun bagaimana untuk menyelesaikan di permasalahan di masyarakat ini bisa diimplementasikan dalam bentuk judul kalian. Pahami urgennya. Terus manfaatnya apa. Terus yang kedua, justifikasi permasalahan baik melalui data literatur maupun data primer. Artinya kalian bisa permasalahan diambil dari jurnal. Di dalam kalian bisa search di Google Scholar. Terus yang kedua data primer, artinya ataupun kalian itu langsung mendatangi seorang user. Tapi usernya jangan didatangi cuma satu saja, minimal 10. Jika kalian ingin menjadi seorang desain. Jadi kalian harus memahami keinginan pengguna, bukan keinginan diri sendiri. Yang ketiga adalah kedetailan pemahaman terhadap permasalahan. Artinya kalian buat suatu identifikasi permasalahan itu secara detail.
dari step by step, dari kalian ngambil dari jurnal, terus kemana, terus ada lagi rujukan, terus kalian simpulkan dengan data yang kalian ambil. Yang kedua adalah inovasi desain. Itu 30%. Nah, di sini saya tekankan dalam membuat inovasi desain ini tidak ada namanya copyright. Originalitas artinya buatan kalian sendiri. Misalnya kalian mengambil namanya icon. Icon buat lagi. Jangan sampai ada juga yang free. Kalau yang free ya nggak apa-apa pakai. Tapi kalau misalnya masih ada itu jangan. Karena itu mengurangi nilai. Terus nilai sosial atau ekonominya. Nah, di sini ada salah satu pilihan. Ada sosial atau ekonomi. Sosial artinya untuk masyarakat. Kembali lagi kepada urgentnya. Ekonomi adalah ketika kalian buat ini kalau untuk bisnis ataupun dibuat namanya keuntungan seperti startup. Ekonominya buat masyarakat apa? Buat kamu apa? Misalkan kalian buat aplikasi tabungan sampah. Tabungan sampah ini yang ekonomi buat misalkan si pengempul ataupun si pencari barang-barang bekas ini, misalkan dari pengepul itu 2.000, tempat kita 3.000, itu menaikkan. Terus dari segi itunya, kitanya bisa diolah lagi menjadi tekstil dan lainnya. Ada tuh nilai ekonominya, ada nilai value-nya, nilai bisnisnya. Kalau yang sosial dilihat lagi nih, kalau misalkan ngambil topik COVID, itu dilihat lagi. Itu bakal kebanyakan sekarang akan ketujuh ke COVID. Jadi kalian coba coba tuangkan ide kalian bagaimana menyelesaikan permasalahan di COVID ini dengan menggunakan aplikasi ataupun desain yang kalian buat di lomba ini. Ingat, UCD bukan keinginan kalian, tetapi keinginan pengguna. Yang ketiga adalah metode desain. Nih, metode desain ada 30%. Nah, dalam metode ini, kenapa saya harus menekankan dengan metode UCD? Karena di dalam buku panduan itu ada, kalian harus punya datanya. Kalian datangin orangnya, survei dari judul kalian. Jangan satu, lebih dari 10. Nanti kalian bakal kelihatan kemauan dia apa dan gimana. Terus di situ juga seorang desain juga harus peka kemauannya. Yang kedua adalah langkah-langkah desain dan pengujian yang dilakukan. Nah, langkah-langkah desain dan pengujian. Pengujiannya dilakukan di mana? Ketika kalian udah ngambil nih data dari judul ini, oh, judulnya saya banyak nih yang menginginkan kalau misalkan ada aplikasi ini. Terus pengujian, kalian melakukan pengujian lagi terhadap kawan-kawan, terhadap namanya si pengguna. Kalian udah buat desain, kalian share lagi ke kawan kalian. Ini yang kurang apa? Gitu. Yang ini yang kurang apa? Saling melengkapi lah. Tim boleh, tetapi lebih baik yang tujuan kalian penggunanya siapa. Itu yang bakal bisa menguji. Gitu. Yang keempat adalah komunikasi. Proposal, poster, video. Artinya berdasarkan prinsip UX. Prinsip UX ini berarti seluruhnya ini ketika kalian buat video juga harus nih tanyain sama dosen dan pembimbingnya atau teman-teman kalian, ini sudah masuk belum dari permasalahan, dari namanya yang permasalahan, terus menanggulangi masalah tersebut, baru kalian tuangkan yang berbentuk aplikasinya, penjelasannya sudah masuk atau belum, ataupun ada perubahan ataupun yang masih kurang gitu. Terus kejelasan konten ini harus diperjelas, artinya memiliki suatu kalimat yang harus ada namanya sesuai alfabet atau BI lah, sesuai dengan nanti kalian juga belajar bagaimana untuk skripsi. Jadi kalian udah belajar ini kejelasan konten, kalian juga terbiasa untuk namanya merangkai kalimat dengan sesuai gitu. Terus kreativitas dan estetika. Kreativitas kalian
tentukan nih, artinya dari kalian buat namanya proposal. Proposal ini cuma panduan begitu, tidak ada namanya panduan format. Coba kalian tuangkan formatnya, misalkan format dalam proposal itu New Roman itu ada ukuran 12. Nah, berarti dari atas ke bawah itu 12, tapi judulnya ataupun covernya itu dibuat menarik. Ataupun yang misalkan proposal yang untuk isinya dibuat menarik kayak desain dan lainnya gitu. Tampilan berarti anak ini berarti benar-benar ingin mengikuti ataupun benar-benar mau melaju ke tahap selanjutnya. Artinya dilihat dari tingkat kreativitas kalian, dari poster, dari proposal, dari video juga gitu. Terus ini ada originalitas. Artinya di sini yang sudah saya tekankan, gambar, video dan sejenisnya itu tidak boleh melanggar hak cipta. Ketika kalian mengambil icon itu yang free, jangan yang icon yang bukan free gitu. Kalian boleh nama modifikasi, misalnya Kak, itu ikonnya saya screenshot aja lah, terus saya buat lagi, ya boleh gitu. Tidak jadi masalah. Karena itu juga ketika kalian mengambil gambar itu, mereka bakal namanya si reviewer melihat apakah ini benar-benar punya dia di laptop dia ataupun tidak. Itu ada namanya tekniknya lah. Kalian juga bakal paham nanti. Nah, di dalam situ nanti gambar-gambar juga bisa didetek apakah ini benar-benar buatan dia apa ataupun yang lainnya gitu. Terus yang misalkan icon-iconnya juga dilihat gitu. Dalam 2 menit ini kalian harus meramu video itu dengan namanya sesingkat, padat, tetapi jelas. Dari permasalahan, terus perumusannya, terus baru ke masalah atau aplikasinya. Ke aplikasinya. Permasalahan, perumusan, sama ke aplikasi. Begitu. Pengetahuan yang wajib diketahui itu, yang pertama pengetahuan desain aplikasi. Kalian yang di sini tim harus, misalkan di tim kalian ada namanya, atau tim itu ada 3. Nah, tim yang pertama ini harus paham dengan desain. Tim yang kedua paham dengan editing video. Tim yang ketiga itu paham bagaimana meramu proposal dengan baik. Jadi kalian harus bagi. Karena jika kalian mengerjakan 2, itu bakal tidak ada namanya kesulitan ataupun powerful-nya tidak ada. Jika kalian fokus dengan mengerjakan 1 itu, dengan sebaik-baiknya, misalkan ada proposal nih, proposal coba kalian share ke teman-teman yang ada kata-kata yang kurang, ataupun ngomong ke pembimbing, ini ada nggak yang kurang ataupun yang lainnya. Terus misalkan ke desainnya, datengin pengguna, ada yang kurang, itu harus fokus yang di seorang desainnya, UX-nya. Terus yang untuk editor video, tanyakan lagi temennya ini ada yang kurang nggak gitu. Jadi kalian harus bagi tugas, jangan sampai satu orang mengerjakan 2 atau 3-3-nya sekaligus. Kalian tuh tim, bukan kalian tuh Superman lah, artinya bukan. Kalau misalnya lomba itu tim, tetap bagi tugas. Yang malas sekarang harus jadi rajin kalau ikut lomba. Yang rajin lebih rajin lagi. Bukan berarti kalian tuh sama-sama mau menang, bukan. Artinya kalian juga saling melengkapi tim itu. Bagi tugas juga. Terus yang kedua adalah peka terhadap user. Nah, di sini peka terhadap user ini kalian harus paham. Misalkan kalian mendatangkan 10 user, kalian datangin ke sana. Desainnya ini apa masukannya? Kalian tulis, kalian revisi, datang lagi. Ini maunya bukan. Terus kalian datang lagi, revisi dan revisi sampai benar-benar dia kebutuhannya benar-benar tercapai. Artinya dari apa yang dia mau, kebutuhannya itu tercapai. Jangan sampai kebutuhan seorang pembuat itu bukan dari dirinya ataupun dari desainnya, tetapi dari penggunanya ataupun kliennya. Sampai dia benar-benar clear gitu permasalahannya dan desainnya juga dilihat gitu. Terus dari klien ataupun pengguna, kalian share lagi itu dari teman-teman. Misalkan teman-teman tim, ini ada yang kurang nggak? Dicoba. Kalau misalkan kalian buka aplikasi, kalian bingung nggak dengan tampilan ini? Kalau misalnya bingung, berarti ada yang harus diganti, buttonnya di mana, itunya di mana. Itu kalian harus tentukan kalau penggunaan UX ini, button di mana,
gambar di mana, tampilan di mana, begitu. Terus yang ketiga itu tekun. Jika kalian menjadi seorang UX ataupun lomba ini nggak tekun untuk revisi, udah gitu. Kalian bakal kalah. Kalau kalian tekun dan udah nama benar-benar serius, dilihat nanti hasilnya. Gitu. Tapi bukan dari pendapat kalian, dari pengguna ataupun dari teman-teman tim dan teman-teman yang lainnya untuk menilai. Jangan sampai ketika lomba ini ada 3, ada poster, ada proposal, ada video, diberatkan di 1 orang. Jangan. Jika ketua itu artinya bekerja juga, bukan berarti tidak bekerja. Jangan sampai begitu. Ini adalah lomba, ini adalah tim. Gitu. Nah, ketua juga harus menyemangati sebagai namanya motivator ataupun feedback bagi seorang tim. Jika ketuanya baik, maka ke bawahnya juga baik gitu. Jika ketuanya cuma mau enak sendiri, nanti ke bawah juga tidak menghargai dia. Jadi sama-sama. Ini adalah tim, bukan sama-sama meninggikan ataupun superior ataupun superhero. Jadi kalian harus sama-sama tim solid gitu. Software ataupun tools yang perlu disiapkan. Kalau misalkan online, itu ada 2, ada online, ada offline dalam pembuatan UX atau UI. Kenapa ada 2? Karena setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda laptopnya. Contohnya device laptop. Ada yang, Kak, tim saya cuma punya RAM 2. Ya udah desainnya di online saja. Kak, tim saya ada yang namanya RAM 8. Ya udah di offline saja. Download Corel, download Photoshop, download Adobe Illustrator gitu. Jadi jangan sampai keterbatasan kalian itu tidak bisa mengapresiasikan keinginan kalian ikut lomba. Jadi keterbatasan kalian itu kalian cari solusinya loh, bukan kalian stuck di situ, bukan. Kalian cari solusi. Oh, laptop saya segini. Solusinya ada nggak ya di internet? Coba solusi cari di internet. Ada toh yang bisa desain ini. Ya udah pakai yang online. Jangan sampai solusi itu membatasi kalian untuk berekspresi gitu. Ini ada softwarenya, ada Canva bisa alamatnya, ada Marvel, ada Figma, ada Barsmic. Ini yang sering yang dipakai. Kalau misalkan untuk web itu ada nama tools. Tapi itu khusus buat landing page. Kalau misalnya saya implementasi di sini kurang pas gitu. Itu saya udah punya toolsnya untuk ketika ada suatu klien yang ingin membuat landing page itu cukup 2 jam datengin apa yang maunya tinggal edit, drag and drop jadi gitu. Terus yang ini ada software UX offline. Bisa pakai Corel atau ada Photoshop. Ini yang untuknya. Terus ada software editing, bisa Video Studio, ada Premiere Pro, ada Filmora. Artinya di sini yang artinya free ya, jangan yang crack. Ketika kalian menggunakan crack, itu bakal kedetek ketika lomba. Coba pakai yang free. Kan lomba cuma sebulan nih. Coba ketika itu installnya ini perhitungkan gitu. Dalam sebulan ini bisa nggak gitu. Bisa ngeditnya dalam sebulan ini bisa nggak dalam membuatnya. Jadi kalian kayak terkesannya itu memang originalitas atau tidak ada nama yang crack dan lainnya gitu. Ini nanti. Nah, dari pesan saya, jadilah desain UX yang selalu mendengarkan kebutuhan pengguna, bukan kebutuhan developer. Dan jadilah tangguh untuk semua revisi dan desain agar pengguna dapat menggunakan sesuai fungsi dan keperluan, bukan ekspektasi. Ekspektasi kalian turunkan ketika kalian jadi seorang UX designer, UX atau UI designer. Kalian harus pentingkan kemauan pengguna, bukan kemauan pribadi ataupun kemauan tim. Dari saya begitu. Sekarang sesi tanya jawab, silakan. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Kak Putra atas materi yang telah disampaikan. Ya, selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dengan Kak Putra selaku pemateri pada hari ini. Ya, kepada peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk menghidupkan mic-nya atau bisa melalui kolom chat dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Santai aja, tanya aja nggak apa-apa. Kak, tanya gimana kalau misalkan untuk buat landing page, untuk tambah-tambahan kalian kerja gitu kan. Atau Kak gimana untuk buat ini. Kalau untuk mencobanya itu sesi selanjutnya. Artinya ketika memang ada sesi selanjutnya nanti kita coba bagaimana kita membuat kayak misalnya menggunakan Corel, menggunakan Photoshop, terus menggunakan editing, itu bakal dipelajarin. Terus contoh-contoh proposal yang menarik kita cari gitu. Cara membuat data survei dengan baik tuh gimana, itu nanti bakal kita next selanjutnya gitu. Kak, saya izin bertanya, bisa Kak? Iya, silakan. Tadi kan, jadi itu yang batasan produk yang Kakak sebutin tadi itu maksudnya kayak gimana ya Kak? Maksudnya kayak itu kekurangan aplikasi kita apa gimana itu yang batasan produk tadi? Nah, batasan produk misalkan aplikasi kalian hanya misalkan fungsi kalian ada dua. Misalkan handphone nih, kalian punya aplikasi WhatsApp. Batasan produknya hanya bisa nelpon, tapi sudah menyelesaikan masalah. Kalau WhatsApp sekarang punya bisa video call. Itu batasan yang harus kalian itu jelaskan. Artinya ke tahap selanjutnya batas ini akan dibuat review atau ditambahkan lagi ke selanjutnya. Jadi kalian hanya segini loh aplikasi yang ingin dibuat, jangan dilebihkan. Kalau kemampuan kalian memang sampai segitu ya segitu gitu. Jika ingin update ke depan ya itu. Jadi kayak misal kekurangan, misalkan WhatsApp tadinya kan cuma bisa nelpon saja, sekarang bisa namanya video call, itu kekurangan. Jadi kayak di update gitu. Kalian harus paham batasan aplikasi kita. Misalkan bisa nggak video call, nggak bisa ini. Jadi ketika itu dituangkan di situ gitu. Jadi ntar batasan itu tuh ditulis ditulis kayak dikasih apa kayak peringatan gitu ya kalau misal di fitur kita. Jadi tuh kayak aplikasi ini cuma sebatas bisa gini, nggak bisa kayak gini-gini kayak gitu ya Kak maksudnya ya, Kak. Iya, benar. Karena fitur-fiturnya kalian tuliskan di situ. Hanya ini aja dijelaskan secara rinci gitu. Jadi si reviewer paham nih, oh sampai sini. Dia nggak bakal namanya berpikir sampai yang ke lainnya gitu kan. Itulah secara rincinya. Kayak fiturnya misalkan fiturnya hanya bisa chat, telepon. Tidak ada langsung kalau video call nggak ditambahkan di situ nggak usah gitu. Jadi batasan itu ya cuman yang ada fiturnya itu aja. Misalnya ada poin 1 sampai poin 10. Jadi poin 1 sampai 10, bukan poin 1 sampai 20 yang ditulis gitu. Berarti ntar selain kita nulis kegunaan fitur di bawahnya emang harus nulis kekurangan-kekurangan yang gitu ya Kak biar Iya, oh, ya. ya benar. Tulis saja kekurangannya, ke depannya mau ditambahkan apa dan apa. Itu jadi kalian tuh dituntut untuk ke depan ini apa nih yang bakal ditambahkan, fitur barunya apa gitu. Kalian tuh lebih namanya melihat bahwa si pemateri ataupun si reviewer ini paham kalian buat ini buat apa, tujuannya ke depan buat apa, ada nggak nilai value-nya. Nah, kenapa ditambahkan lagi kekurangannya nanti ya itu menjadi patokan kalian, apakah kalian mampu untuk menambahkan itu begitu. Itu bakal ketahuan kok dari nilai sosial ataupun dari manfaat dan value-nya gitu. Oke Kak terima kasih Kak. Putra, Iya, mungkin Pak. sambil nunggu pertanyaan, saya kirimkan ini juara yang tahun lalu ya, juara 2. Iya, siap, Pak. Desain mungkin bisa direview sedikit. Itu ada 2 Siap. video ya. Oke. Bisa dibuka, di-review ya. Oke, siap. Panitia mohon ditampilkan. Saya udah itu. Nanti saya review. Oke.
Panitia, minta tolong moderator ditampilkan yang kata Pak Pebi. Linknya ada di chat ya, langsung diklik aja. Mungkin moderator tolong di share screen. Ya, mungkin saya yang share screen aja ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Moderator. Saya izin share screen ya. Ya. Iya. Adalah salah satu pemilik UMKM kue yang berdomisili di kota Jakarta. UMKM milik Najla sendiri sudah berdiri selama 6 bulan. Namun, selama 6 bulan tersebut, jumlah penjualan produk milik Najla tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Najla mengakui bahwa selama ini ia mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Najla menemukan sebuah ide bahwa ia harus mengedukasi pelanggannya tentang nilai lebih dari produknya. Najla pun mulai mencoba jasa influencer di sosial media, khususnya Instagram. Kini ia menemukan masalah baru. Najla kesulitan membaca hobi dan minat pengikut influencer tersebut. Ia tidak mengetahui dari 2 juta pengikut influencer tersebut, berapa orang yang minat terhadap dunia kuliner. Sehingga setelah ia melakukan endorsement, ia baru mengetahui bahwa customer segmen dari produknya tidak sesuai dengan pengikut influencer tersebut. Alih-alih mendapatkan peningkatan penjualan, Najla malah harus menguras anggaran marketing sia-sia karena influencer yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan performa postingan yang buruk, serta laporan perkembangan postingan yang tidak mampu dipantau oleh Najla secara langsung. Sejak kejadian tersebut, Najla menjadi lebih takut dalam memasarkan produknya karena tidak adanya kepastian. Perkenalkan, Digiflux, sebuah platform influencer marketing pertama di Indonesia yang mampu membaca minat dan ketertarikan dari setiap pengikut influencer, sehingga pemilik UMKM bisa melakukan endorsement sesuai dengan produknya. Dibantu dengan kecerdasan buatan, Digiflux siap membantu pemilik UMKM seperti Najla untuk memilih influencer dan melakukan endorsement hanya dalam sekali tap. Takut uang sudah keluar tapi performa tidak memuaskan? Tenang, di Digiflux kamu akan membayar jasa influencer sesuai dengan performa postingannya dan kamu dapat memantau postingan tersebut secara langsung. Dengan seperti ini, pegiat UMKM seperti Najla tidak perlu takut lagi untuk melakukan pemasaran produknya. Digiflux, reach other, grow together. Nah, di sini yang sudah di screen
ada beberapa penyampaian kontennya. Dalam konten ini dia sudah menyampaikan suatu masalah. Dia melihat dari usernya atau komentar dari penggunanya. Jadi dia membuat suatu terobosan dari komentar-komentar ataupun dari masukan si pengguna, bukan dirinya. Jadi dia merubah, terus dalam solusi tersebut dia memberikan suatu solusi. Nah, solusinya itu yaitu aplikasi. Aplikasinya itu dilihat dari grafik yang dia tampilkan, dari misalkan dari gimana cara memasang produk dan lainnya. Dia kebingungan tuh, jadi kan masalahnya udah ada, terus ada lagi komplain dari yang penggunanya, terus bagaimana cara untuk membuat suatu solusi dari permasalahan tersebut. Jadi kalian harus mencantumkannya. Misalkan ada namanya di sini ada icon-iconnya nih. Nah, di dalam sini kan ada icon-icon. Dalam ini dia menggunakan icon sendiri, buatan sendiri. Jadi coba kalian membuat sendiri. Kesannya ini cuman untuk tidak ada namanya copyright dan lainnya. Terus di dalam sini ada namanya dapat dilihat bahwa bisnis ini adalah segi ekonomi ya. Ke depan itu akan memudahkan untuk pengguna ataupun yang pencarinya. Terus si diri dia sendiri penggunanya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan profitnya. Dari desainnya tadi yang dilihat tadi prototipenya itu udah desain modern. Nah, di sini ada desain modern kenapa? Karena dia udah menggunakan namanya gelembung. Di sini adalah gelembung ini adalah merupakan yang library yang terbaru itu up dari mobile tersebut yaitu API ke-29. Nah, di sini juga dia ada namanya baras-barasan kayak seperti dilihat nih ketika melihat dari segi prototipenya itu bisa menjangkau, terus kontennya juga tertata gitu. Jadi kita nanti bakal namanya menata bagaimana suatu alurnya, terus suatu permasalahannya. Nah, di sini ada namanya grafik, terus ini juga ada namanya dilihatnya lebih optimal gitu. Dari review di sini juga dia udah mencantumkan permasalahan apa, terus solusinya gimana dari komentar-komentar. Terus dia menggunakan develop ataupun desain yang bagus. Jadi dia dapat menambah gitu. Ini 2000. Yang satunya yang mana, Pak? DigiFlow. Nah, di sini ada namanya DigiFlow. Ini tim ya. Oke. Terus ini juga dia nama aplikasinya ini unik. Jadi merupakan poin tambahan juga di sini. Jadi ketika kalian menggunakan ini, orang melihat apa sih gitu. DigiFlow ini kayak tertarik gitu dari nilainya gitu, dari namanya suatu singkatan ataupun panggilan dari aplikasi tersebut. Jika reviewer itu melihat DigiFlow ini menarik, pertama kali dia baca, maka dia bakal membacanya. Tapi ketika judulnya saja tidak menarik, dia tidak akan membacanya. Jadi kalian juga harus namanya membuat judul yang menarik agar tonton gitu, atau agar namanya si reviewer tertarik untuk namanya melihat seluruhnya. Kalau misalkan dari awal nggak menarik, langsung dipisahkan gitu kalau misalnya reviewer. Karena dia orang juga mereview Gemasik ini banyak dari pesertanya. Jadi dia bisa namanya mereview secara keseluruhan. Paling mentok itu 10 menit. Jadi kalian harus menarik perhatian dengan judulnya dulu gitu. Terus permasalahannya. Ini adalah di Smart Influencer Marketing Platform. Ini kalau yang ini setelah masuk final nih. Oke. Jadi kan kalau itu kan kita suruh pitching ya. Iya, benar, Pak. Yakinkan dari ini ya, jurinya ya. Oh. Gitu. Ini yang videonya yang ini nih. Saya putar ya. Iya, Pak.
Selamat siang Jajar, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Rizaldi, co-founder and CEO Digiflux Indonesia, Smart Influencer Marketing Platform. Kami adalah startup yang menyediakan layanan influencer marketing untuk UMKM dan startup yang ingin mempromosikan produknya melalui influencer dengan platform yang terintegrasi sehingga seluruh proses pemasaran melalui influencer marketing menjadi lebih efektif, efisien, dan aman. Pandemi memaksa semua sektor beralih ke online, tak luput teman-teman UMKM. Keadaan seperti sekarang memaksa mereka untuk dapat beradaptasi dalam berbisnis, menjadi lebih kreatif dan inovatif, termasuk dalam memasarkan produknya. Salah satu dalam cara pemasaran yang sedang tren saat ini adalah menyewa influencer untuk mempromosikan produk mereka. Tren ini mulai berkembang pesat beberapa tahun belakangan ini. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah pemasaran melalui influencer yang mereka lakukan telah berhasil dan efektif untuk pada produk mereka? Jawabannya belum. UMKM tidak berbekal pengetahuan yang cukup untuk melakukan pemasaran jenis ini. Karena prosesnya berbelit dan memerlukan effort yang besar sehingga banyak masalah yang muncul dari proses ini. Berdasarkan riset kami merangkum 3 masalah tersebut, yaitu kurangnya pengetahuan dalam melakukan influencer marketing, data mengenai influencer yang tepat sulit didapat, serta sulit mengukur dampak pemasaran pada bisnis yang sedang dijalankan. Dari permasalahan tersebut, kami hadir sebagai solusi. Digiflux menawarkan 3 value utama. Yang pertama adalah efektif. Dengan bantuan artificial intelligence, kita akan merekomendasikan influencer yang paling sesuai dengan profil bisnis mereka. Efisien, proses influencer yang panjang dipermudah dengan integrasi dalam satu platform, serta aman dengan mengimplementasikan pembayaran yang dilakukan berdasarkan rate per engagement yang telah ditentukan di awal. Berikut adalah tampilan web dan mobile app dari Digiflux. Dalam platform ini, nantinya UMKM dan startup dapat mencari, menganalisis, mengatur, dan mendapatkan laporan dari setiap promosi yang dibuat. Sehingga experience dalam melakukan influencer marketing menjadi lebih nyaman. Fitur unggulan dari Digiflux adalah dukungan artificial intelligence dalam pemilihan influencer dan rekomendasi konten. Selain itu, ada juga pendeteksian followers palsu, serta sentimen analisis yang akan membantu teman-teman UMKM dan startup dalam merancang promosi yang dilakukan agar lebih tepat sasaran kepada target customer mereka. Dengan adanya artificial intelligence dalam platform ini, yang dulunya UMKM banyak mengeluarkan budget, namun konversi menjadi awareness dan penjualan rendah, sekarang menjadi promosi yang lebih berkualitas dengan konversi menjadi awareness dan penjualan yang lebih tinggi. Kami tidak sendiri di industri ini, namun dengan kemudahan dan competitive advantage yang fitur yang telah saya jelaskan sebelumnya, kami yakin dapat menjadi pilihan utama bagi UMKM dan startup melakukan pemasaran melalui influencer. Kami menargetkan pasar UMKM dan startup 25% dengan perkiraan nilai 16,2 miliar USD dalam jangka waktu 5 tahun. Kami memilih pasar UMKM dan startup karena sedang berkembang pesat. Dengan besarnya peluang pengembangan pasar tersebut, akan menjadi peluang yang besar untuk Digiflux berkembang lebih pesat juga. Strategi kami dalam sampai ke market adalah dengan membangun customer base bersama komunitas-komunitas UMKM dan startup, serta kolaborasi bersama pihak-pihak strategis. Untuk mendapatkan influencer, kita juga buat community base yang akan membantu mereka semakin berkembang menghasilkan konten yang lebih berkualitas. Model bisnis kami yang kami terapkan adalah dengan 10% transaction fee dengan maksimal 500.000. Dengan asumsi penetrasi pasar 15% setelah tahun pertama, kami memproyeksikan akan mendapatkan gross income 2 miliar rupiah pada tahun ketiga. Pada saat ini kami sedang mengembangkan MVP web base yang akan selesai pada awal April ini. Kedepannya kami akan terus mengembangkan produk dengan sesuai kebutuhan user, sehingga nantinya masalah-masalah yang kami paparkan sebelumnya dapat teratasi. Saat ini kami telah mengumpulkan lebih dari 300 influencer dari seluruh Indonesia dalam waktu 3 bulan. Dan pada bulan ini kami berhasil menjalin kerjasama bersama komunitas yang berisi ratusan UMKM. Harapannya kita dapat memberikan dampak yang berluas kepada mereka dengan adanya kolaborasi-kolaborasi aktif ini. Berikut adalah pencapaian kami pada tahun 2020 dan kami berharap akan terus bertambah pada tahun 2021 ini. Di balik layar Digiflux, saya sebagai CEO memiliki pengalaman yang kurang lebih 2 tahun membangun sosial media agency untuk UMKM. CTO saya Ahmad Zainuri yang berpengalaman dalam software engineer dan CPO saya Asd Albalat yang pengalaman di dunia pengembangan produk selama 2 tahun. Serta didampingi oleh mentor kami Bapak Zaki dari Greater Hub, serta 3 tim member yang ahli di bidangnya masing-masing. Terima kasih. Kami yakin Digiflux dapat menjadi one-stop solution marketing platform untuk UMKM yang lebih baik.
dan kami ingin membawa sahabat UMKM dan influencer terus berkembang. DigiFlux, reach other, grow together. Di sini permasalahannya tersampaikan, artinya dari suatu riset, dia riset. Tadi yang saya sudah sampaikan, kalian riset bisa bentuknya online ataupun dari jurnal gitu. Di sini ada dia menampilkan suatu grafik, dia mengambil suatu jurnal ataupun lainnya di sini. Nah, kalian juga bisa namanya pakai jurnal ataupun data yang kalian survei. Tadi ada namanya data si pengguna Instagram yang tadi ada 3 orang wanita di screenshot dan lainnya. Itu adalah permasalahan. Permasalahan sudah jelas. Nah, di situ juga dia menjelaskan bagaimana roadmap. Roadmap ada keterbatasannya. Bahwa tahun ini batasan aplikasinya itu apa. Terus yang di sini juga stack 2-nya ini dia untuk apa. Yang stack 3 untuk apa. Nah, itu bakal kalian tuangkan. Jadi, itu merupakan solusi dari keterbatasan dari aplikasi kalian. Misalkan kalian langsung masukin seluruhnya aplikasi, itu juri menilainya itu wah ini mah kurang efektif, masa iya langsung bisa segini gitu kan. Artinya dari segi itu kalian punya namanya planning ke depan. Dari keterbatasan itu kalian bisa namanya implementasi, terus kalian bisa namanya merevisi ataupun membagi-bagi step by stepnya bahwa aplikasi yang kalian buat ini memang bermanfaat gitu. Terus jangan lupa juga kalian solusinya. Di sini juga kelihatan nih dari strategi marketingnya, bagaimana dari pencapaiannya dia bergabung dengan siapa dan lainnya, itu kalian jelaskan tujuan dan manfaatnya. Terus kalian juga harus paham nih dari namanya untuk segi keamanan, dalam arti kalau misalnya pembayaran tadi dia menggunakan pembayaran yang aman digital. Terus yang kedua segi namanya kenyamanan, tampilan lebih menarik tadi. Terus segi kualitas efektifnya gitu kan. Kalian juga harus paham di sini. Nah, di sini juga saya tangkap dari ini, dari masalah sampai dengan penjabaran itu kena ke bagian bisnis, ekonomi, sosial juga dapat di situ. Sosialnya membantu gitu. Jadi 2 dia mendapat poin positifnya begitu yang saya tangkap. Jadi ketika kalian melihat suatu ide di depan kalian tuangkan saja. Terus step by stepnya buat roadmap, batasan. Misalkan tahun 2021 batasan ini, tahun 2002 batasan ini, hanya segini. Tahun 2023 batasan ini, dan 2024 seluruh dari pencapaian kalian yang kalian tuangkan di dalam aplikasi ataupun proposal itu terpenuhi begitu. Yang menurut saya dari review saya begitu. Terus ini juga udah dari bahasa juga sudah namanya tertata gitu kan. Ada lagi yang mau tambahkan ataupun yang lainnya? Lanjut ke moderator ya. Oke. Moderator di mana? Jadi kalian ini harus ditantang. Pada para peserta, apakah masih ada yang ingin bertanya? Coba saya tambahkan sedikit ya. Kayaknya belum ada yang bertanya ini ya. Belum, Pak. Oke ya, coba saya share screen sedikit yang tadi ya. Window. Boleh ini share screen ya? Udah, Ada Pak. ya. Belum muncul. Oke, coba ini saya. Ya, coba semua peserta tolong diperhatikan ya.
Putra di sini adalah salah satu contoh mahasiswa yang ulet ya, ulet dari awal hingga terakhir ya. Kalau mahasiswa yang ulet itu ya, bukan dia yang mencari kerja, tapi pekerjaan yang mencari dia. Nah, salah satu caranya supaya kalian bisa seperti itu adalah mengikuti lomba seperti ini. Ya, saya tahu sepak terjang putra dari awal ya. Dari saya antarkan sendiri ikut lomba. Lombanya di Palembang. Jadi kami beberapa orang ya, 6 orang ya Putra ya? 6 Pak. Iya, 6 orang kita berlomba di Palembang tanpa biaya dari fakultas ya. Jadi dengan biaya sendiri ya. Saya nganterin karena saya kepengen maju ya Ilkom ini. Itu untuk penyemangat ya. Jadi jangan sampai kalian tidak punya motivasi dalam mengikuti lomba ini ya. Nah, sekarang saya lihat ya di salah satu slide yang ditampilkan oleh Digiflux ini ya. Digiflux ya. Dia katakan bahwa di sini disebutkan AI, Artificial Intelligence. Itu satu mata kuliah ya di Ilkom. Jadi sebenarnya yang dipakai di dalam lomba ini adalah pelajaran yang kalian akan dapat di Ilkom, kemudian itu dilombakan. Nah, di bawah-bawahnya itu ada recommendation ya. Recommendation ini adalah satu skripsi. Bisa jadi satu judul skripsi dengan berbagai topik. Jadi topik skripsinya recommendation system, tetapi study case-nya bisa banyak. Jadi ini bisa jadi visi ke depan kalian ketika akan menyelesaikan skripsi. Jadi sudah kalian rintis dari awal. Fraud detection ini juga salah satu bidang di dalam computer security. Itu juga satu topik skripsi. Sentiment analysis juga adalah salah satu bidang di dalam AI yang banyak bisa kita kupas untuk jadi skripsi. Jadi sebenarnya kalian mengikuti lomba ini itu punya 3 atau 4 target sekaligus ya. Target yang pertama kalian memang menambah pengetahuan. Target kedua kalian sudah punya ancang-ancang untuk skripsi. Target ketiga untuk mencari kerja. Bukan mencari kerja, tapi kalian merintis supaya kerja yang mencari Anda. Ya. Jadi saya semangati lagi ya, jangan tidak punya motivasi, jangan merasa lemas ya, karena lawan kita memang orang-orang dari universitas besar. Tetapi meskipun universitas besar, ketika sudah terjun dalam dunia kerja, itu bisa kalian tanya dengan alumni-alumni Ilkom, ya, bagaimana kita bersaing dengan mereka. Ada salah satu alumni yang mengatakan bahwa kalau orang ITB dia cuma upayanya sedikit, kita harus 10 kali lebih upayanya harus lebih keras, dan kita harus punya satu keunggulan dibandingkan mereka. Dengan begitu kalian bisa bersaing dengan mereka. Jadi yang ngomong itu sudah jadi manajer dan dia membawahi orang-orang ITB. Ya. Jadi jangan putus harapan, jangan patah semangat, berhasil tidak berhasil ikut dulu. Ya. Mudah-mudahan dari ini jalan kalian untuk mudah dalam berkontribusi di kehidupan berikutnya ya, di kehidupan di level berikutnya. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Akmal ya. Mungkin saya tambahkan sedikit lagi ya. Ini Putra ini penghasilannya udah ngalang-ngalain dosen ini. Buat motivasi ya. Gitu. Ayo nanya nih yang mananya nih. Silakan. Udah digabung juga masih tetap kalah kita sama si Putra ini. Kalah yang punya Pak. Jadi di sini loh, kalian masih mahasiswa. Mahasiswa itu panjang jalannya. Saya juga pernah ketemu sama orang-orang hebat yang di nasional. Mereka prinsipnya cuman prinsip kerjasama.
Artinya mereka bisa kerjasama dalam satu tim. Nah, di dalam Ilkom ini, banyak kan ketika dia ajak lomba, tim itu fokus cuman satu orang aja yang mengerjakan. Itu jangan gitu. Artinya ketika kalian mengerjakan itu, fokus juga dengan timnya. Misalkan, saya cuma ikut-ikutan aja, biarlah dia aja. Jangan. Nanti kalian bakal terasanya ketika kalian itu berhadapan sama orang. Kenapa saya dulu nggak kayak gini? Kenapa dulu nggak kayak gini? Coba kalian buktikan dari sekarang nih. Tugas itu mandiri dulu. Kalau misalkan ada tugas kelompok, itu bagi. Jangan sampai cuma satu orang yang ngerjakan. Nanti bakal kerasa sendiri gitu. Kalian bakal namanya di situ satu posisi bakal mau flashback lagi kembali. Dulu saya ada pelajaran ini. Kenapa saya cuman namanya numpang nama, nggak mau mengerjakan sendiri. Itu bakal namanya terjadi. Itu kebanyakan mahasiswa di Ilkom juga kayak gitu. Jadi coba jangan semangat dan jangan ketergantungan sama orang lain. Kalau bisa diri sendiri gitu. Diri sendiri bisa, ya kalian juga bisa gitu kan artinya. Terus di satu sisi mahasiswa juga masih panjang jalannya. Harus kalian banyakin jejak dari yang pertama prestasi. Kalian kalah nih ketika di interview organisasi. Yang jadi tutupan kalian, ditutupin pas interview tuh prestasi kalian. Ketika kalian kalah nih prestasi, ditutupin tuh organisasi kalian. Kalian kalah nih organisasi tetapi ditutupin dengan pengalaman kalian, skill kalian. Jika kalian punya dua, misalkan prestasi atau organisasi, skill ini boleh tapi tidak dalam arti jadi satu ya. Kalian harus punya dua. Atau kau prestasi ataupun skill ataupun organisasi atau skill. Tapi kalau bisa tiga-tiganya punya. Mahasiswanya adalah paling waktunya ini untuk berdarah-darah, artinya untuk namanya belajar sana sini, untuk namanya nggak peduliin misalnya sama orang lain. Yang penting kalian fokus sama tujuan kalian. Jangan sampai ketika kalian sudah namanya udah ke ujung udah semester 8, 9, wah saya skripsinya susah nih apa-apa. Wah jangan gitu. Nanti kalian juga rasain kalian nggak berdarah-darah misalkan di mahasiswa ini, kalian pas ketemu terima kerja ataupun mau kerja itu berdarah-darah, harus sana sini nggak terima, sana sini nggak terima, sana sini nggak terima. Nah itu bakal terjadi ke kalian jika kalian memang males ataupun niatnya kurang. Yang pertama ya diniatkan dulu untuk jadi mahasiswa bahwa kalian ini dibandingkan sama universitas lain. Contoh yang saya punya project nih kemarin, project yaitu pembuatan IELTS. Itu yang bukan saya ngerjain, tapi anak ITB gitu. Artinya di sini kalian juga bisa loh seperti saya gitu. Dari pengalaman itu kalian walaupun teman kalian diajak nggak mau, kalian punya solusi karena kalian juga bukannya dari keterbatasan kalian menjadi stuck di situ, tetapi keterbatasan kalian itu menjadi power kalian untuk nyari ngasah otak kalian. Bisa nggak nih? Gitu, bisa nggak nih gitu? Solusinya gimana dan lainnya. Kebanyakan mahasiswa kalau udah terbatas dengan sesuatu hal, contohnya finansial ataupun lainnya itu bakal menyerah. Tapi jangan sampai begitu. Ada jalannya. Kalian kan masih punya namanya Tuhan. Kalian masih punya namanya impian. Impian kalian itu yang menguatkan kalian gitu. Jangan impian kalian itu hanya segitu-gitu aja gitu. Jadi mahasiswa itu tanggungannya banyak. Yang pertama, kalian dipercaya sama orang tua kalian untuk kuliah dengan benar-benar. Kalian menyandang gelar yang benar-benar. Artinya kalian juga menyandang gelar nama alumni. Nanti ketika kalian jelek di luar, jelek juga universitasnya. Jadi ketika kalian bisa bersaing di luar, universitasnya yang bakal gede gitu. Karena universitas besar itu mahasiswanya yang membesarkannya. Tanpa mahasiswa, universitas tidak bisa besar. Contohnya kemarin ITB ya begitu. Ketika lagi forum, ya mereka ngobrol lagi begitu gitu. Kenapa
kita kalah ataupun kita kurang percaya diri ketika interview, ketika namanya mengerjakan soal. Contoh, kalian interview, coba apresiasi diri kalian, atau kalian ini punya apa. Nah, di situ kalian explore gitu ketika interview tuh. Saya punya ini gitu. Jadi kalian tuh kayak punya nilai jual. Jangan sampai ketika kalian interview kalian nggak bisa explore, nggak percaya diri nih gitu. Terus kalian juga ketika lomba cuma setengah-setengah, jangan. Ibarat gini, kalian udah terjun, tapi kalau setengah-setengah, jadi nggak? Nggak jadi. Kalau kalian udah terjun basah, ya selesaikan sampai basah kulit ya nggak apa-apa gitu. Tapi hasil akhirnya dilihat. Proses itu tidak bisa mengkhianatin hasilnya. Kalau prosesnya baik, hasilnya juga baik. Terus ketika kalian jenjangnya masih jauh, coba uber prestasi yang lainnya. Misalkan kalian sulit untuk coding atau sulit untuk itu. Mindsetnya dirubah dulu, bukan sulit. Mudah gitu untuk coding. Jadi kalian bakal mudah. Karena sekarang tuh banyak Stack Overflow, GitHub, dan lainnya. Kalian boleh meniru codingan orang lain, tapi kalian paham konsepnya. Begitu. Jangan menjadi keterbatasan, saya salah jurusan. Salah, itu mindsetnya salah. Kalau mindset yang benar itu ya kalian harus positif berpikirnya. Ketika kalian punya mindset yang buruk, depannya bakal buruk. Ketika kalian positif, bakal positif. Ingat, positif, misalkan ketemu negatif, teman kalian negatif itu bakal bisa jadi positif jika kalian membantu dia. Jika kalian jadi negatif, itu ada salah lagi berarti. Kalian harus dibenarkan lagi. Ingat konsep dan mindsetnya itu harus lurus dulu. Terus mahasiswa masih panjang jalannya. Kalian berdarah-darah sekarang nggak apa-apa. Kalian cari namanya lomba-lomba. Saya yakin habis lulus kuliah ataupun lainnya banyak yang itu. Ketika kalian interview itu kalian enak bener wawancara. Misalnya kalian berapa ngelamar gitu. Atau interview gitu. Tinggal kalian yang mau milih gitu. Pas itu ada 3 saya memilih yang situ. Jadi ketika kalian itu bisa namanya punya pegangan ketika udah jadi mahasiswa ataupun sudah jadi alumni. Pegangan kalian ya diri kalian sendiri, pribadi kalian sendiri. Mahasiswa dibentuk untuk pribadi yang tekun, kerja keras, sama namanya pantang nyerah. Kalau kalian drop, boleh drop sehari aja ataupun sejam saja, langsung up lagi. Kebanyakan mahasiswa sekarang kalau misalkan dicoret-coret skripsinya dan lainnya, itu langsung udahlah capek lah dan lainnya. Dulu saya kalau udah itu ya saya kerjain semalaman itu. Ya besoknya ya udah gitu, nyantai. Soalnya kalau kalian punya fokus, raih fokus itu. Kalau kalian punya impian, raih impian itu. Jangan sampai impian kalian menjadi terhalang atas keterbatasan kalian gitu. Ingat, hari ini menentukan kalian yang ke depan. Jika kalian hari ini cuma bersantai, ke depannya bakal santai. Kalau kalian hari ini bersusah payah, ke depan bakal enak. Pilihannya aja, masa mudanya ingin kerja keras, masa tuanya enak, atau masa mudanya santai-santai, masa tuanya kerja keras. Itu pilihan kalian. Seperti pilihan kalian ingin jadi sarjana yang baik, ataupun ingin menjadi sarjana yang hanya membebankan di masyarakat. Begitu. Jadi kalian harus punya tiap keputusan itu tangan kalian. Kalau kalian ingin menjadi seorang pebisnis juga, kalian juga punya ilmu nih, udah dasarnya nih, IT. Contohnya banyak sekarang yang teman-teman saya yang circle saya udah pebisnis. Jadinya ketika saya ketemu mereka, ketemu itu, ilmu IT jujur di Lampung ini banyak yang bakal dicari. Tahun 2025, saya yakin kalian kalau mulai ataupun kalian tekun 2025 nanti Lampung ini banyak yang teknologinya. Sekarang juga yang Pak Gubernur dan lainnya itu banyak menggarap namanya kota cerdas. Jadi kalian juga punya ancang-ancang. Dari masa Unila itu udah dipantau juga sama Pak Gubernur. Jadi kalian itu harus punya namanya spirit gitu. Jangan sampai kalah sama mahasiswa luar. Mahasiswa luar kata Pak Akmal benar, punya nilainya 1, kita harus lebih berkali-kali lipat dengan dia. Jangan sampai dia punya 1, kita punya setengah. Dia punya 1 ya kita punya 3, punya 5, punya 10 gitu. Carilah ilmu, masih muda.
Terus carilah namanya jejak yang baik, yaitu ikutin lomba. Karena misalkan kalian di situ fokus hanya dengan satu, ya fokus aja nggak apa-apa. Misalkan kalian fokus di UX, user experience, UX ini banyak dipakai di Jakarta. Tenang aja, kalian ini bakal ketemu namanya, ini masih dalam tahap Corel ya. Misalkan ada pembuatan aplikasi landing page ataupun lainnya. Itu kalian dituntut untuk menyelesaikan masalah dalam waktu 2 jam. Itu ada toolsnya. Jadi kalian jangan sampai permasalahan kalian nggak bisa menyelesaikan itu. Cari solusi. Ingat, solusi. Bukan keinginan sendiri, tapi solusinya gimana. Terus dalam lomba ini ingat UCD-nya, bukan diri sendiri, tapi penggunanya maunya gimana. Begitu. Dari saya sih begitu, Pak. Ada yang menambahkan lagi? Atau pertanyaan? Ya, kepada para peserta, jika ada pertanyaan dipersilakan dengan on mic ataupun menulisnya di kolom chat. Ya di sini nggak ada yang salah jurusan kan ya? Jangan ngomong gitu ya. Nanti bakal mindsetnya itu ke depan skripsi susah. Banyak kan buat... Insya Allah istiqomah, Kak. Amin. Soalnya kan udah dilihat dari kawan-kawan juga sih. Artinya. Kalau mindset awal ya udah kayak gitu, memang susah gitu. Jadi kalau mindsetnya dari sekarang dirubah mindsetnya. Yang tadinya negatif jadi positif. Ini paham atau gimana nih mahasiswanya? Gak ada yang nanya. Kak, kalau nanya di luar konteks boleh, Kak? Boleh, silakan. Jadi kan tadi kan di CV kakak kan kayak skill kakak tuh kayak merata gitu ya, Kak. Apalagi kan bintangnya kan kayak udah bintang 4 gitu, Kak. Nah, itu cara kakak biar kayak, maksudnya kayak ahli tapi sama rata gitu gimana, Kak? Tipsnya, Kak? Ahli sama rata. Yang pertama, pengalaman sih, jam terbang gitu. Jadi kalau misalkan jam terbang kalian tuh sudah banyak, ya bisa sama rata. Kalau misalkan saya dari kuliah itu, saya udah jadi freelance. Jadi udah sambil kerja juga gitu kan artinya. Di sini juga makanya dari itu ya pas saya mengerjakan permasalahan yang sama, ya bisa gitu. Tapi ketika untuk masalah hal di luar konteks, kalau skill itu memang dari diri kita sendiri, nilainya berapa. Kita yang tahu. Tapi orang juga bisa menilai skill kita sampai mana. Dari itu kalian bisa namanya menghitungkan. Kalau misalkan contohnya saya sudah mengerjakan proyek-proyek ini, berarti skill saya udah sampai sini. Saya juga bisa namanya dalam 6 bulan ini bisa closing 6 untuk proyek. Jadinya kalian paham, oh skill saya udah sampai sini, tapi belum sampai yang atas gitu. Kenapa saya bisa merata itu ya karena saya juga udah lama megang itunya gitu kan. Jadi paham ketika pas pembuatan tower juga skill saya kepake gitu untuk setting mikrotik dan lainnya. Karena mikrotik itu memang dari kalian belajar di awal itu ya bakal kepake. Tapi yang bedanya itu di sana peer to peer-nya, cara settingannya, terus cara untuk ngalamin alatnya gitu kan. Nah itu yang kalian harus ulutnya. Kalau kalian udah misalnya nggak connect dan lainnya, itu. Yang penting skill itu dilihat dari pengalamannya dia, jam terbang dia. Yang menentukan tuh diri kamu ataupun orang lain. Tapi bisa keduanya, begitu. Itu biar gak nabrak gitu gimana, Kak? Maksudnya kan kayak saking banyaknya kan kadang kan orang pusing ya, Kak. Kayak banyak banget skillnya gitu. Nah, itu maka bisa menjadi, ya bisa karena terbiasa. Dari mahasiswa memang gitu gitu. Misalkan ada tugas nih, ada coding, ya saya yang ngerjain gitu. Jadi saya terbiasa, misalnya suruh desain, ya saya desain gitu. Saya paksakan diri saya gitu.
Misalnya teman saya lagi males, saya ngerjain. Ya keuntungan dari diri saya sendiri, saya bisa gitu. Gitu. Kalau misalkan itu ya nggak pusing, karena nanti di perusahaan ketika kalian dibaca CV banyak skill, itu menjadi tingkat kalian. Jadi namanya penawaran kalian, bisa nawar. Negosiasinya harga di situ berapa, atau negosiasi dalam gajinya. Ketika kalian ketemu klien itu, dilihat juga skill kalian. Ini memang benar-benar atau enggak? Kalau nggak benar-benar ya, itu jadi ragu-ragu klien. Makanya ketika itu ya saya tunjukkan semua. Gitu. Contohnya yang jejak-jejak kalian, ngerjain apa dan lainnya. Itu kalau misalkan di dalam kerjaan banyak skill itu malah dibutuhkan. Karena satu karyawan banyak skill itu dibutuhkan dibandingkan 10 karyawan cuma satu skill. Menguntungkan perusahaan juga sih. Tapi ya kita harus tahu tahan banting kita sampai mana. Jangan sampai kita memang ketika job kita cuma itu, kita bisa memegang semua, di handle semua nggak bisa. Kita harus paham batasan kita gitu. Diri kita sendiri yang tahu kalau batasannya sampai mana dan mana. Kalau kalian bisa melampaui itu, skill itu bisa diambil dari kalian freelance, kalian namanya bisa mengerjakan di kampus, problem solving dan lainnya. Gitu. Karena mahasiswa ini ya dituntut untuk berdarah. Makanya dulu saya banyak belajar ya itu, sambil kerja sambil itu. Ini di kolom chat ada yang bertanya, Kak. Apa nih? Dari CFR Geoffrey 106419. Kak, saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai UX dengan desktop yang bermacam-macam bagaikan seperti desktop horizontal penggunaan seperti di monitor ataupun penggunaan vertikal seperti di penggunaan HP. Jadi saya ingin tahu UX-nya itu gimana ya biar bisa memiliki experience yang sama seperti usernya agar ketika menggunakan aplikasi tidak seperti menggunakan dua aplikasi yang berbeda. Nah, di dalam ini kalian yang pertama dituntut tahu dulu pixel yang kalian butuhkan apa aplikasi ini. Kan kalau misalnya di desktop itu banyak pixel dari segi yang 12 in, 14 in dan lainnya. Terus kalau untuk di HP itu yang dari pixel kecil, tab sampai dengan yang lainnya. Nah, kalau kalian membuat suatu aplikasi berbentuk website, itu kalian harus paham di bagian CSS-nya untuk namanya style, untuk demand-nya. Untuk misalkan kalian harus juga paham, misalkan ketika suatu aplikasi dikecilkan, itu menunya mau ditaruh mana, atau kan atas tombolnya ataupun bawah ataupun ada di tengah. Nah, kalau misalkan yang dari saya, banyakkan klien itu berbeda-beda. Kalau misalnya saya tanyakan, Bapak maunya kalau misalkan website nih buat, terus dia mau dipakai di mobile. Nah, dalam mobile itu ditanyakan lagi, tombolnya mau di atas, di bawah, bersamping. Bersamping, Mas. Terus saya tanya lagi klien yang satunya, mau di mana? Di samping, Mas. Samping kanan apa kiri? Kanan. Ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, ikuti. Kalau tombol itu bisa diatur di dalam stylenya, CSS-nya. Kalau kalian menggunakan Bootstrap, itu tinggal panggil. Kalau kalian menggunakan namanya aplikasi mobile, itu ada namanya dua device di dalam satu aplikasi. Itu udah di dalamnya dipelajari bagaimana kalian membuat satu aplikasi tetapi ada dua tampilan. Ketika tampilan yang pertama itu tampilan yang sedang, dari pixel yang kecil sampai sedang. Tampilan yang kedua pixel yang sedang sampai besar. Itu dua. Itu bakal bisa diatur di XML-nya. Terus kalau misalkan ini gimana Kak biar memiliki experience yang sama setiap usernya? Agar kita menggunakan aplikasi tidak seperti menggunakan dua aplikasi yang berbeda. Artinya kalian harus tahu dulu nih tujuan pembuatannya untuk apa. Terus kalau misalkan usernya itu berbeda, dilihat dari datanya, disurvei aja. Banyakan maunya yang di mana? Apakah yang di pojok kanan atau kiri? Nah, itu data yang kita perlukan, yaitu UCD. Kalian harus namanya survei langsung ke pengguna, bukan diri sendiri. Begitu.
Kalau untuk kontrolnya itu, kalau misalnya website di CSS atau pakai Bootstrap. Kalau misalnya untuk Android-nya itu di XML ya. Bisa satu frame itu bisa 2 dibuatnya. Kalau di Flutter itu udah otomatis. Jadi kalian bakal belajar nih. Kalau misalnya belajar Flutter itu bakal otomatis dari iOS sama Android itu sama gitu tampilannya. Terus di sini juga dalam penggunaan ini HP itu kan ada nama jenis-jenisnya ya. Kadang jenis itu mempengaruhi. Misalkan marshmallow, jelly bean, lollipop. Nah, itu kalian harus paham tentang pixel. Bukan paham tentang fungsi. Fungsi itu selagi aplikasi kita nyaman digunakan, itu bagus artinya. Artinya misalkan kalian buka aplikasi, terus tombolnya langsung, oh iya nih tombolnya. Bukan mencari lagi tombolnya gitu. Itu kalian harus butuh banyak ketemu orang, butuh banyak namanya membuat suatu konsep dan lainnya. Kalau untuk gimana bilang experience-nya ya, kalian harus tanyakan dulu, jangan diri sendiri. Tapi kalian juga harus namanya terjun juga di pengalamannya. Begitu, ada yang kalau kurang lebih saya sampaikan begitu. Ya, kepada seluruh peserta, ada yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, bisa on mic dan bisa menulisnya di kolom chat. Terima kasih. Ketika itu harus kalian survei ya. Karena ini lombanya pakai UCG. Jadi kalian harus survei datanya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Sepertinya sudah tidak ada lagi, Kak. Apa kita tutup aja, Kak? Oke. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan lainnya. Dan untuk kesempatan hari ini, saya ucapkan lagi terima kasih atas waktu untuk para pesertanya dan Bapak dosen dan lainnya dan panitia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, Kak Putra atas penyampaian materi untuk divisi pengalaman pengguna pada pagi hari ini. Kepada para peserta juga saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menghadiri pelatihan TIK pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu dosen yang sudah menyempatkan hadir untuk acara pada pagi hari ini. Ya, di sini saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan, terutama pada share screen tadi, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, walidwan inayah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya pada peserta, saya mohon perhatiannya dulu. Ada sedikit pengumuman ya. Buat peserta yang kemarin terlambat untuk mendaftar, tolong jangan keluar dulu ya. Yang terakhir kemarin ya, yang belum atau terlambat mendaftar ya. Sebentar saya share screen dulu. Jadi untuk peserta yang kemarin mendaftar, ini ada kesalahan untuk pembentukan tim ya. Jadi kemarin saya minta untuk
mengisi yang di sini ya, di tab yang belum ada tim ya. Bukan yang di pembagian pembimbing ya. Karena kalau yang terlambat mendaftar itu nanti pembimbing itu yang menentukan dari jurusan ya, bukan dari peserta ya. Karena nanti kalau dari peserta nanti kuotanya nggak ini ya. Jadi yang menentukan pembimbingnya adalah dari jurusan ya. Jadi tolong ini sekarang peserta yang kemarin menambahkan di sini ya, tolong dipindah ke sini ya. Dan nggak perlu dituliskan pembimbingnya ya. Yang di sini dihapus saja, dipindah ya. Baik, Pak. Sekarang ya, soalnya besok mau saya laporkan ke fakultas ya untuk pembentukan atau pendaftaran ke mastiknya. Kalau nggak dilapor ke fakultas kan nggak bisa, kan harus menentukan pembimbingnya dulu tuh dari universitasnya ya. Coba saya minta sekarang yang kemarin sekarang ya, langsung aja dikerjakan. Yang kemarin atau dari panitia ya kemarin yang menambahkan dari sini, tolong dipindah ke sini dulu. Iya, Pak. Saya tunggu 10 menit ya. Oke, saya cek lagi. Baik, Pak. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditutup aja, Kak.